Saya akan mengajak semua saudara untuk berpikir dalam satu diskusi ini. Saya ulangi, saya ingin mengajak semua saudara untuk berpikir dalam satu diskusi ini. Saya ingin menyatakan bahwa agama dengan Tuhan itu beda. Ya, dengarkan, agama dengan Tuhan itu beda. Tuhan itu Tuhan. Kita bisa berkata satu pribadi, suatu oknum, suatu kekuatan, terserah. Seorang tokoh, tapi dia sudah meninggal, dari satu desa kecil di Karangjati, daerah Madiun. Namanya Yeremia. Dia orang hebat. Saya belajar dengan dia cukup lama. Suatu hari di tahun 78, di sebuah pertemuan di daerah antara Tanjung Sadari dengan apa? Ada satu gedung milik Angkatan Laut. Dalam pertemuan itu dia diskusi, yang membuat semua orang kaget adalah dia memberikan suatu teori. Dan semua kami syok, apalagi tahun 70-an itu orang bicara komunis masih hal yang sangat tabu, orang takut. Tiba-tiba dia memberi statement yang mengejutkan semua orang. Komunis adalah orang yang paling percaya Tuhan daripada kita yang beragama ini. Bayangkan tahun itu, syok, wah langsung ribut. Tapi dengan wibawanya dan karismanya, Yeremia ini menyatakan, tenang dulu. Saya ingin mengajak dengan logika kita berpikir. Anggaran belanja negara-negara komunis di dunia ini itu habis untuk dua hal. Yang pertama persenjataan, kedua mencetak literatur. Waktu itu komunis itu negara yang paling menghabiskan uang. Yang nomor dua untuk mencetak literatur. Nah, literatur yang dicetak oleh negara-negara komunis itu yang paling dominan topiknya ialah meyakinkan seluruh warga negaranya, dan kalau boleh meyakinkan seluruh dunia bahwa Tuhan itu tidak ada. Bisa bayangkan, seperti RC, negara 1 miliar lebih penduduknya, perlu berapa brosur, berapa buku yang dicetak untuk meyakinkan mereka. Vietnam, Kuba, dan banyak negara Eropa Timur yang semuanya komunis, meyakinkan warga negaranya Tuhan itu tidak ada. Lalu begini, kata orang hebat ini, Yeremia, kalau memang sesuatu itu tidak ada, mengapa mereka pusing? Ya biarin tidak ada kok diurus. Ngerti? Berarti di dalam dasar hati semua manusia, seateis apa orang itu, sekomunis apapun orang itu, ternyata hatinya gak bisa bohong. Ada sesuatu di luar sana. Coba renungkan ini. Nah, jadi Tuhan itu bukan tokoh agama, dan Tuhan itu bukan pendiri agama. Kalau orang berkata Tuhan, itu pasti menunjuk kepada satu pribadi, yaitu penguasa, pencipta alam semesta. Sangat salah kalau kita berkata Tuhan itu pencipta bumi. Salah. Dia bukan cuma ciptakan bumi. Di luar gugusan kita, yaitu gugusan Bima Sakti ini, masih ada jutaan lagi gugusan-gugusan yang lain. Dan makin hebat manusia menemukan alat-alat untuk meneliti ruang angkasa, makin kaget. Karena di luar sana ada jutaan matahari lagi, dan masing-masing matahari punya gugusan lagi, punya planet lagi. Jadi ada miliaran planet di alam raya ini. Pertanyaannya, mengapa hanya bumi, planet yang kecil, yang ada kehidupan? Satu diskusi di Kaliurang, ada seorang dokter lulusan Amerika. Dia bilang, wah kasihan betul Tuhan itu. Kalau dia menciptakan semuanya, mengapa dibiarkan kosong? Kan mubazir. Kenapa cuma bumi yang ada penduduknya? Nah, saya jawab, maaf, saya tanya, Pak Dokter, kira-kira istri Bapak itu hobi buat makanan apa? Dia bilang donat. Wah, donat istri saya paling enak, bagus. Misalnya suatu hari istri Bapak punya ide buat 2 juta donat misalnya, ya karena dia ahli buat donat. Lalu donat itu dia kasih ke tetangga, kasih ke orang, mau dilempar, mau dibuang kemananya. Memang orang berpikir, ngapain buat donat dibuang-buang? Tapi kalau itu memang idenya ibu, dan memang dia bisa buat, dan kebetulan uangnya juga ada, siapa ngelarang dia? Ngerti ilustrasi itu?
Jadi kalau Tuhan mau buat miliaran planet dan dibiarkan kosong, itu urusan dia. Betul? Tuhan itu absolut, artinya tidak bisa diapa-apakan. Para filosof pada zaman pertengahan yang lalu, mereka mempercayai, mereka menyebut Tuhan itu causa prima, penyebab dari segala sesuatu. Oke, masing-masing orang bisa mencoba menemukan Tuhan dengan pola pikirnya. Nah, ini dia. Ketika masing-masing orang bisa menemukan Tuhan dengan pola pikirnya, maka lahirlah agama. Saya sudah berpikir begini. Kalau hari ini, misalnya semua, dari rektor sampai semua staf dosen, sampai semua pengambil keputusan di Universitas Hang Tuah ini membuat satu program baru. Sebulan ini seluruh mahasiswa dan seluruh dosen jangan bilang soal perkuliahan dan mata kuliah apapun, tapi masing-masing kita ayo berusaha mencoba menemukan Tuhan dengan cara kita sendiri. Percayalah, akan lahir ribuan agama baru dari Hang Tuah. Ngerti maksudnya? Karena agama itu adalah cara manusia. Saya mengutip seorang tokoh di Indonesia namanya Dr. Stephen Tong. Dia pernah berkata begini, seorang yang mencari Tuhan dengan caranya pasti menimbulkan, memunculkan, menemukan sebuah paham. Dan itu betul. Maka itu agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu bukan agama. Karena apa? Kekristenan itu beda dengan semua agama yang ada di dunia. Di dalam Kristen diberitahukan Tuhanlah yang mencari manusia. Maka suatu hari dia memberi ilustrasi. Pak Tong ini, ada orang masuk sumur, teriak-teriak, tolong, saya kecemplung, saya terjeblos, saya nggak tahu kok di sumur, saya nggak bisa keluar. Agama A lewat. Oh, karena kamu tidak amal, kamu tidak menyiksa diri, kamu harus hormat orang tua, kamu harus begitu. Ya itu caranya. Cari sendiri jangan keluar. Dia teriak-teriak lagi. Tolong, ada agama B lewat. Oh, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Ditinggal lagi dan seterusnya. Maka Pak Tong berkata, datanglah Yesus. Orang itu teriak-teriak dan Yesus Tuhan mendengar. Yesus nggak memberi pengajaran. Dia turun ke sumur itu, menjadi sama dengan orang dalam sumur itu, menikmati dulu penderitaan di sumur itu, lalu dia angkat orang itu. Nah, itu bedanya. Bangsa Indonesia terpuruk, hancur. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah menekankan bahwa kita adalah umat beragama. Itu salah. Orang beragama belum tentu tahu Tuhan, apalagi kenal. Lihat, koruptor di Indonesia ini adalah orang-orang beragama. Di tanah-tanah Kristen seperti Papua dan sejenisnya, koruptornya orang Kristen. Di daerah-daerah non-Kristen, siapa koruptornya? Tiap hari kita mendengar berita, melihat berita bagaimana mereka ditangkap. Siapa koruptornya? Orang beragama. Nah, ini salahnya. Seharusnya kita di Indonesia menjadi orang yang bertuhan, bukan orang beragama. Bedakan itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi orang bertuhan? Satu-satunya kitab suci yang menuliskan bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia. Kita baca ayat itu, Kejadian pasal yang ke-5. Bagaimana kitab suci kita menuliskan hubungan manusia dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 saya mulai baca. Dan tulisan ini tidak ada di kitab suci agama apapun di dunia. 5 mulai 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22 ini penekanannya. Dan Henokh bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh diulangi lagi. Bagaimana dia? Hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan.